Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinadi Wahyuningtyas dan teman saya Jingga Mulyati. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai strategi dan sistem informasi antar organisasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sistem informasi strategi merupakan suatu sistem informasi untuk kegunaan kompetisi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yakni menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 strategi umum yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan, yaitu cost leadership, differentiation, and focus, and other strategy in innovation, alliance, growth, and quality. Pada sistem informasi strategi ada beberapa model yang diterapkan. Yang pertama, model tekanan-tekanan kompetisi. Kedua, model rantai nilai. Ketiga, 5 tahapan Porter dan Miller. Keempat, model Ken. Kelima, model rekayasa ulang. Keenam, model manfaat. Ketujuh, model siklus sumber daya konsumen. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung kesuksesan dari penerapan SIS antara lain. Yang pertama, organisasi harus mempunyai visi information teknologi, dan yang kedua, perencanaan informasi teknologi harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Yang ketiga, dalam menerapkan SIS harus menjadi yang pertama dalam industrinya, dan yang terakhir, kreatif, menarik, jangkauan, dan lingkupan. Dari faktor kegagalan penerapan sistem informasi strategi, yang pertama yaitu perusahaan tidak mau atau tidak mampu mempertahankan investasi di masa depan. Yang kedua, information teknologi untuk SIS tidak boleh gagal karena kegagalan tersebut dapat memalukan, menurunkan produk dan jasa sehingga menurunkan citra perusahaan. Yang ketiga, penerapan SIS dapat menyebabkan tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi. Yang keempat, waktu penerapan SIS yang kurang tepat. Yang kelima, kualitas sumber daya SIS yang kurang memadai. Yang keenam, perbedaan industri. Ketujuh, liansi dapat menjadi pesaing. Dan yang terakhir, perbedaan kultur. Sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategi yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara non-line. Salah satu tipe sistem informasi antar organisasi, Electronic Data Interchange atau disingkat dengan EDI, yaitu suatu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Terdapat beberapa keuntungan penerapan EDI, yaitu yang pertama, mempercepat kegiatan bisnis. Yang kedua, pengurangan modal kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, penghemat biaya. Yang keempat, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Yang kelima, memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.